Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Dan sebelumnya kita akan awali seperti biasanya dengan membaca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tak hanya didengar dengan telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, akan tetapi menjadi ilmu yang didengar oleh kedua telinga kita, disimak dengan sepenuh pemikiran kita. Allah turunkan menjadi cahaya dalam hati kita, memandu seluruh anggota tubuh kita untuk membuat kita melewati hari-hari kita hidup di dunia dengan berbekal ilmu, dengan berbekal cahaya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal dhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulul kauni ajma'in. Wa nahususan li sayyidina al-muhajirin lallah Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Sayyidil Hibab Abdurrahman Asgaf, Sayyidil Hibab Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhril Wujud Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, wa usulim wa furim tumayra sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad sahib hadal kitab, wa ila ruhil Hib Ahmad bin Zain Al-Habshi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, wa jami sadatina Ali Abi Alawi ajma'in, thumma ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, thumma ila arwai arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din, ulama amilin, fuqaha al-muhaddisin wal Qur'an wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, Madi'bani ja'i'an ursila fi zuraibati ghanamin bi'afsad laha min hubbil mali wasyaraf fi dinir rajulil muslim. Madi'bani jai'an, tidaklah
2 ekor serigala yang sedang lapar dilepaskan fi zuraibati ghanamin, dalam sekelompok kambing, dalam segerombolan kambing, biafsad laha, lebih merusak, min hubbil mali wasyaraf, daripada cinta harta dan cinta jabatan, fi dinir rajulil muslim, pada agamanya seorang laki-laki yang muslim. Wa makna dzalik, itu hadisnya tadi sampai situ. Wa makna dzalik, keterangan dari beliau artinya adalah anna hubbal mali wal jah, sesungguhnya cinta harta dan cinta kuasa, yufsidani dina sahibihima, lebih merusak kepada agamanya seseorang, aktsar mimma yufsidud di'banil ja'ian, lebih banyak daripada kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh 2 serigala lapar, idza ursila fil ghanam, apabila dilepas di kawanan kambing-kambing. Jelas ini ya. Faman ishtadda hirsuhu alal jahi wal mal, maka siapa orang yang besar cintanya kepada jabatan, kepada pangkat, wal mal, ataupun kepada harta, wa talabil manzilah, dan juga mencari cinta manusia. Siapa yang besar ambisinya terhadap harta, terhadap kuasa, ataupun terhadap cinta, wa ta'zim fi qulubin nas, dan pengagungan di hati manusia, faqad ta'arrada bidzalik li afatin katsirah, maka dia telah mengajukan dirinya kepada banyak sekali penyakit-penyakit hati. Contohnya, kal kibri, seperti kesombongan, warriyai, dan riya, watazayyun, berhias-hias, menghias-hiasi diri, maksudnya pakai topeng lah ya gitu ya. Jadi kayak kelihatan jaga image. Jaim. Watasannu, bikin-bikin. Kayak buat-buat, bikin-bikin di depan orang lain, di belakang orang lain, tuh tasannu tuh. Kayak sok gitu. Tahu gak sih? Makanya saya kalau udah ngelihat orang kayak terlalu sok gitu, saya malah justru jadi curiga. Tazayyun wa tasannu wa tarkit tawadhu, dia akhirnya jadi meninggalkan tawadhu, jadi kehilangan sifat tawadhu. Tawadhu'nya lil haqqi, kepada Allah, wa ahlih, dan tawadhu kepada ahlillah, tawadhu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, tawadhu kepada para wali-walinya Allah, tawadhu kepada para ulama-ulamanya Allah. Kalau kegedean itunya tadi tuh, kegedean cinta harta, kegedean cinta kuasa, kegedean cinta manusia, kegedean cinta terhadap pengagungan, dielu-elukan sama manusia, popularitas. Nah, popularitas. Ya, ketinggian pengagungan terhadap hal-hal yang seperti itu, akhirnya jadi nggak bisa hormat sama Allah, nggak bisa hormat sama para wali-walinya Allah, nggak bisa hormat sama para ulama-ulamanya Allah. Wa karahiyatul khumul, dia jadinya benci ketidakterkenalan, benci khumul. Khumul tuh lawannya popularitas. Lawannya popularitas. Maksudnya kalau popularitas itu dikenal orang banyak, kalau khumul itu tersembunyi gitu, terasing gitu ya, kayak dianggap asing sama orang, itu dia benci hal itu. Dia benci untuk nggak dikenal sama orang, dia nggak tahu siapa saya. Wah, tuh ila ghairi dzalik, kepada hal-hal yang lainnya, minal baliyat, dari bala-bala besar.
Wa fil hadis sebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu min ibadil atqiya'il akhfiya al-abriya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari hamba-hambanya al-atqiya, yang takwa, al-akhfiya, yang menyembunyikan dirinya, al-abriya, yang baik-baik. Ya. Wafi, dan dalam sebuah hadis lain lagi, rubba ath'ath aghbar di tamrain la yu'bahu lah law aqsama 'ala Allahi la barah. Terkadang ada orang dekil, lusuh di tamrain, punya bekas luka tuh. Apa namanya? Punya belang, bekas luka ya. Bekas luka namanya belang bukan? Iya, kalau yang bisa dimakan namanya kerang. La yu'bahulah, yang tidak dipedulikan orang. Lau aqsama 'ala Allahi la barra, tapi kalau dia minta kepada Allah, la barra, Allah pasti akan mengabulkan permintaannya. Faman ishtadda hirsuhu 'alal mal, siapa yang gede cintanya terhadap harta, besar ambisinya, pokoknya pengen kaya gitu, pengen punya duit banyak, pengen punya ini, pengen punya itu, faqad ta'arrada bidzalik li akhtarin 'azimah, dia sedang mengajukan dirinya kepada bahaya-bahaya besar, wa baliyatin jasimah, dia sedang mengajukan dirinya, sedang maju menuju kepada baliyatin 'azimah, bala-bala yang sangat besar. Illam yahfadillah wa yatadarakahu birahmatih, kecuali jika dia dijaga oleh Allah dan segera diperbaiki jalannya, segera disusuli, segera ditarik sama Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi katanya beliau, cinta harta, cinta kuasa, cinta untuk ada di hati manusia, kayak penting banget pandangan orang terhadap dirinya gitu. Ini saya sih kalau ngelihatnya kayak penyakit kita banget gak sih? Penyakit kita banget. Kita tuh dari kata-kata aja itu udah gak pas. Teman-teman saya sekalian, kita sebut orang miskin itu sebagai orang susah. Betul gak? Meskipun kita gak sebut orang kaya sebagai orang muda. Kayak gak pernah kan? Sekarang dia udah jadi orang muda. Gak pernah. Betul gak? Kita paling sebutnya sekarang dia udah jadi orang kaya. Oh gini, kita suka bilang dia sekarang udah senang hidupnya. Kita selalu saja mengistilahkan bahasa senang hidupnya, itu gambaran tentang orang kaya. Kita gak pernah tuh bilang misalnya gitu ya, dia sekarang udah senang hidupnya. Oh, udah nikah? Enggak, maksud saya udah jadi orang kaya, kan begitu tuh. Nikah aja tuh kalah loh dalam urusan membahagiakan atau menyenangkan hidup orang lebih daripada urusan harta. Kecuali kalau dia kawinnya itu udah dapet orang kaya gitu. Kalau dapet orang kaya nih, kita bilang sekarang dia udah jadi orang senang. Nah begitu, dia udah kawin dapet orang kaya. Atau kalau dia laki-laki, sekarang dia udah jadi orang senang, gitu kan? Kenapa gitu? Kawin dapet janda kaya, gitu kan? Kayaknya tuh kita udah salah-salah, bahkan dari istilah kata aja udah salah. Siapa bilang kalau miskin susah? Siapa bilang kalau orang kaya senang? Saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih udah salah persepsi nih, dari awal kata tuh udah salah persepsi gitu. Saya banyak ketemu orang miskin-miskin yang bahagia. Banyak. Pergilah kamu ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman. Saya karena banyak jalan, banyak pergi ke hutan-hutan. Belakangan nih saya banyak jalannya ke hutan-hutan nih. Saya banyak bertemu dengan orang-orang miskin yang bahagia,
Sebagaimana juga banyak juga orang miskin yang susah juga banyak. Terutama orang miskin yang pengen kaya. Susah tuh. Karena seburuk-buruk keadaan adalah ketika kamu tidak terima dengan keadaanmu sekarang, berharap keadaan yang lainnya. Itu udah seburuk-buruk keadaan. Ya kan? Sebagaimana sebaik-baik keadaan adalah ketika kamu menerima dan bersyukur dengan keadaan di mana kamu sekarang berada. Itu udah seenak-enak keadaan. Kamu akan merasa bahagia, senang ketika kamu ada di majelis ini dan kamu memang pengen ada di majelis ini. Betul? Tapi kamu akan merasa sengsara, ngeliatin jam mulu. Kalau kamu ada di majelis ini, tapi kamu sebenarnya nggak kepengen buat duduk di majelis ini. Hanya karena suami kamu suruh misalnya. Hanya karena ada seorang teman yang ngajakin dan kamu gak enak nolaknya misalnya. Begitu kan ya? Pokoknya orang tuh yang paling gak enak itu berada di satu keadaan yang dia gak kepengen ada di keadaan tersebut. Jadi bukan urusan berapa banyak harta yang dipunya, bukan. Bukan urusan berapa tinggi jabatan yang dipunya seseorang, bukan. Bukan seberapa banyak followersmu di media sosial, teman-teman. Bukan seberapa banyak kamu dikenal sama orang, saudaraku sekalian. Nih yang ngajinya udah lamaan di sini nih tahu betapa saya dulu dari ya Kak Ida. Dari apa nih? Dari muda sampai tua. Dari nggak dikenal sampai katanya banyak orang kenal. Dari nggak dikenal sampai viral. Dari yang hadir di majelis ini hanya berapa orang sih, bisa dihitung dengan jari. Jari tangan sama jari kaki saya nih nggak full. Dari yang di atas ini nih cuman beberapa soft, sampai sebanyak ini dan dengan juga apa namanya yang mengikuti secara live streaming juga ribuan orang. Teman-teman sekalian, dari yang begitu, dari yang asalnya begitu menjadi yang asalnya begini gitu. Saya merasakan untuk diri saya tidak banyak perbedaannya. Betul nggak? Nih yang ngikutin saya dari awal, kamu ngelihat perbedaan saya apa? Gak ada kan? Apakah kamu ngelihat sekarang saya pakai bajunya yang pakai ada gitu? Enggak ada, teman-teman sekalian. Gak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya. Dari yang dulu sampai yang sekarang ya sama-sama aja. Karena memang apanya yang beda gitu, gak ada yang beda. Hidup kamu juga seperti itu. Makanya kalau kamu mikir, saya memang lagi miskin ya, makanya saya tuh pelit gitu kan. Kalau saya kaya, saya akan dermawan. Saya gak percaya. Dermawan itu tentang rasa hati, bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki. Orang yang dikasih sedikit aja pelit, apalagi dikasih banyak. Lebih pelit lagi dia. Maka gak usahlah sok-sokan. Ya Allah, kasih saya harta. Kalau saya punya harta, saya akan begini, begitu, begini, begitu. Kamu gak usah ngikut-ngikut sama orang-orang yang suka ngomong begitu per 5 tahun sekali. Janji-janji palsu. Lebih bahaya lagi dirimu itu janji palsu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bilang kalau saya punya harta ya Allah, saya akan begini, saya akan begitu gitu. Teman-teman sekalian, nggak bisa gitu. Makanya nih ya,
Ada banyak orang tuh yang dikasih ujian saat miskin dia mampu lewati, dikasih ujian saat kaya belum tentu dia lewati. Ada banyak orang yang kepleset justru di saat kaya. Ada banyak orang yang tertipu justru di saat kaya. Ada berapa banyak orang yang tertipu justru di saat ketika dia punya segalanya. Ada berapa banyak orang ketika jadi rakyat jelata, dia mengerti caranya menjadi seorang hamba. Akan tetapi ketika ia dinaikkan dengan menjadi seorang yang punya kuasa, ia pun lupa caranya menjadi seorang hamba, terlena dengan jabatan dan kuasa, merasa dirinya sesiapa. Bahaya. Bahaya. Makanya teman-teman saya sekalian, saya hampir gak pernah deh doain orang biar kaya. Saya doain orang biar utangnya kebayar, iya. Teman-teman tahu itu kan? Saya sering doain. Karena kesian saya sama orang punya utang. Tidur gak nyenyak. Sekalinya tidur mimpi didatengin. Mimpi didatengin dinosaurus. Tapi dinosaurusnya bilang, lunasi hutangmu. Masya Allah, susah bener. Makanya saya selalu doain gitu, orang punya utang biar bisa bayar utangnya. Tapi saya doain orang buat kaya, pernah denger gak? Gak pernah. Saya gak pernah doain orang buat kaya. Kenapa gitu? Kaya miskin tuh ujian. Sebagaimana ujian-ujian yang lain, saya juga gak akan doain kamu biar kena ujian. Betul gak? Saya gak akan doain kamu gitu, ya Allah ujilah dia ya Allah. Belum tentu sanggup melewatinya gitu. Makanya udahlah. Makanya seperti yang tadi, yang pernah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya. Saya kalau ada orang minta gitu, Ustaz doakan saya biar terpilih. Salah, ada jangan minta doa sama saya. Jangan minta doa sama saya gitu urusan-urusan begituan. Karena kalau saya doain, bisa jadi gak terpilih. Kalau doa saya mustajab. Kenapa gitu? Karena saya mendoakannya untuk selamat dunia akhirat. Dan belum tentu punya kuasa bisa bikin orang selamat. Hisabnya tambah susah. Hisabnya tambah susah. Teman-teman, hisabnya susah. Hisabnya jabatan tuh bukan main-main. Hisabnya jabatan tuh bukan main-main. Bahkan yang benernya aja nih, yang bener tapi dia gak adil. Bener nih, cuman maksudnya ada banyak hal yang dia gak kerjakan dengan sebagaimana mestinya gitu. Itu datang lewat jembatan dalam keadaan pincang. Itu yang bener jalaninnya gitu. Gimana yang haram-haram dikerjakan. Misalnya dia udah ngerjainnya tuh dengan benar, tapi ya ada aja kan namanya ketimpangan, ya kan? Mesti ada aja gitu. Nah itu aja bisa mungkin untuk datang di akhirat nanti dalam keadaan pincang. Apalagi kalau dia tertipu dengan jabatan. Udah deh, serem. Makanya sampai ketika ada seorang, ini perlu nih saya sampaikan. Karena ini kan lagi masa-masa orang berebut-rebut jabatan nih. Saya sih bilangin ini buat ibu-ibu nih ya. Biar gak nyalon. Kalau mau nyalon nih yang di situ aja, salon muslimah. Khusus perempuan. Sehingga sekalian, udah deh aman-aman kamu cari selamat aja udah. Dan saya juga menyarankanmu hal ini juga biar maksudnya kalau suamimu jadi ambisi terhadap jabatan dan lain sebagainya, kamu bisa jadi yang ngerem gitu. Jangan sampai kamu malah gimana caranya biar kita terpilih nih. Biar nanti saya bisa nenteng tas Hermes. Biar saya nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan
gratis. Ininya adalah apa tuh bahasanya biasanya? Dinas luar negeri. Ya, kayak mau belajar gitu kan dari negara yang lain. Waduh, bahaya tuh teman-teman, bahaya udah dah. Saya harus ceritakan ini cerita pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada satu gubernur di Hadramaut, gubernurnya Hadramaut. Waktu itu kata Habib Umar, Hadramaut itu kegubernurannya itu adanya di Sewun, ibu kotanya gubernur, ibu kotanya provinsi adanya di Sewun. Sekarang ganti di Mukalla. Waktu ibu kota provinsinya itu di Sewun, ada gubernurnya Sewun ini taubat kepada Allah, maksudnya kayak pengen sekarang mendekat kepada Allah gitu dan meninggalkan jabatannya. Beliau datang kepada salah satu habaib yang paling terkemuka zaman itu. Saya nggak ingat namanya, mohon maaf. Dia datang kepada Habib tersebut, dia bilang, "Bib, saya ini mau tinggalkan semuanya nih, saya mau ikut apa kata Habib. Saya pengen jadi hamba Allah yang benar, Bib. Saya mau tinggalkan semua ini, Bib. Saya mau konsentrasi urusan akhirat saya sendiri, Bib." Ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Habib tersebut kemudian ngasih arahan sama dia beberapa hal. Misalnya, harta kamu silahkan tuliskan semuanya. Nanti kamu cari orang yang bisa amanat, minta harta kamu itu untuk kamu sedekahkan, kecuali yang seukuran kebutuhan kamu, yang memang sangat mendesak untuk masa sekian, gitu. Untuk misalnya kayak 1 tahun gitu. Terus pergilah kamu ke Mekah, nanti saya akan utuskan, datanglah kamu kepada salah satu habaib yang ada di Mekah gitu, kamu hajilah, umrohlah, kemudian tinggallah di sana gitu bersama dengan Habib itu. Maksudnya rumahnya jangan jauh-jauhan sama beliau, kamu belajar terus ini apa segala macam, ngaji lah gitu sama Habib tersebut. Terus dia bilang, "Baik Bib, akan saya laksanakan." Terus dia nanya gitu, "Terus Bib, ini kalau saya pergi, saya bawa keluarga saya, ini yang jadi gubernur nih, saya suruh siapa nih Bib nih? Saya serahkan kepada Habib," dia bilang, "atau kepada misalnya kayak anak Habib atau ponakan Habib yang Habib rasa bisa untuk itu." Habibnya bilang, "Amalja, simak. Ini cerita disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Fa'amalja, adapun pangkat kekuasaan sebagai gubernur yang kamu maksud, saya tidak tertarik darinya. Dan saya tidak akan mau, gak rela, gak ikhlas saya kalau ada salah satu dari anak-anak saya ataupun anak murid saya yang kena bala dengan hal tersebut. Saya bahkan tidak rela itu saya berikan kepada keledai saya sekalipun." Dia bilang, "Jadi kamu lihatlah orang-orang di sekelilingmu itu yang mau. Kamu lihat di antara mereka siapa yang paling amanat, serahkan itu kepadanya. Beristikharahlah sebelumnya, minta petunjuk Allah, kemudian serahkan hal tersebut padanya." Jadi teman-teman saya sekalian, kamu jangan berpikir, wah kalau orang baik-baiknya gak ada yang pada mau jadi pejabat, nanti orang jahat-jahat semua ustazah. Mungkin ada yang jadi mikir kayak begitu, ya kan? Teman-teman saya sekalian, tenang aja, ada banyak kok yang mau repot. Saya cuman berharap kamu, saya, dan orang-orang yang kita cintai gak usah repot-repot gitu. Gak usah repot-repot ngambil bagian yang sangat rentan tersebut, sangat berpotensi untuk membuatmu celaka tersebut. Sambilan kita doakan yang terpilih di antara para pejabat-pejabat kita adalah orang-orang yang bisa mengemban amanat dengan cara yang baik. Kan gitu.
Nggak usah khawatir, nggak ada yang mau. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang mau sama kekuasaan banyak. Justru kalau kita menjadi orang-orang yang tidak tertarik dengan kekuasaan, ini malah justru jarang, asing, aneh yang kayak kita. Betul? Saudara sekalian saya muliakan, kira-kira kalau saya nyalon kepilih nggak? Nggak akan kepilih lah Ustazah, orang nggak mungkin. Kami bahkan tidak rela hal itu kami berikan kepada keledai kami. Tuh sampai segitunya tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Emang apa ya? Potensi sombong, potensi hal-hal kayak gitunya tuh besar banget teman-teman. Belum lagi potensi dosa, potensi suap, potensi korupsi, potensi apa lagi? Pokoknya ada semua banyak banget tuh dosa-dosanya tuh. Potensinya tuh banyak banget gitu. Makanya emang udahlah bismillah insyaallah. Kita hidup sebagai rakyat jelata aja. Kita nih ya dihisab sama Allah atas tanggung jawab kita sendiri aja nih. Belum tentu lulus loh. Belum tentu lulus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi Muhammad, semua dari kalian adalah penggembala. Dan semua penggembala hanya akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya. Itu kata Nabi Muhammad. Kullukum ra'in, kullukum mas'ul an ra'iyati. Maksudnya gimana Rasul? Seorang ayah akan dimintai tanggung jawab dari istri dan anak-anaknya. Seorang majikan hanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang bekerja di bawahnya. Sehingga sekalian, ibu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya tidak punya istri, saya tentu saja nggak ada anak, saya seorang perempuan katanya Bapak. Datang seorang perempuan kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya seorang perempuan, saya udah gak punya suami, saya gak punya anak. Berarti saya gak akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun kan wahai Rasul? Takut dia. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya matamu adalah amanat. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Sesungguhnya tangan kakimu adalah amanat. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh keduanya. Sesungguhnya lisanmu adalah amanat. Allah akan bertanya tentang apa yang kamu gunakan dengannya. Sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepadamu adalah amanat. Allah akan pertanyakan kepadamu bagaimana kamu menggunakannya. Ini andai gak punya banyak harta, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu kita, atas anggota tubuh kita. Ini aja kita belum tentu selamat teman-teman saudaraku sekalian. Ini aja kita belum tentu selamat. Masya Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu unaika kana anhu mas'ula. Nabi Muhammad kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya baca. Sesungguhnya sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad rasa hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula.
semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kita nih ya, baju banyak, betul gak? Sendal banyak, sepatu banyak, tas banyak. Harganya itu juga akan dihisab sama Allah, gitu kan? Biar kata murah juga semuanya akan dihisab sama Allah. Kamu ngambil lebih daripada apa yang kamu perlukan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah baguskan di niat, Allah baguskan di cara kita mendapatkan harta kita insya Allah. Dan Allah karuniakan kepada hati kita qanaah terhadap apa yang kita punya, dan kedermawanan untuk berbagi terhadap apa yang kita punya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita diberi kemudahan untuk menjalani hisabnya kelak insya Allah. Jadi kata Nabi Muhammad kayak gitu tuh, di banjaian ursila fi zuraibati ghanamin. Dua ekor serigala lapar banget. Itu kan dia nggak lapar aja, maksudnya lapar biasa aja gitu, atau nggak lapar. Dia tuh kalau ngelihat kambing diterkam teman-teman. Serigala itu, karena serigala itu adalah binatang buas. Binatang buas itu dia akan menerkam atau apa sih namanya? Iya, memangsa. Ya. Saya gaya nggak tuh? Ingat bahasa Arabnya nggak? Ingat bahasa Indonesianya? Saya ingat bahasa Arabnya gitu ya, bahasa Indonesianya memangsa. Sehingga sekalian dia akan memangsa binatang-binatang yang lebih lemah daripada dia, kayak kambing, kucing, ayam gitu kan. Serigala nih, kelinci gitu, kancil. Nah itu dia akan memangsa binatang-binatang tersebut, bahkan tidak dalam keadaan lapar. Nah ini nih lapar banget. Ceritanya dia bisa berada di kawanan serigala, di kawanan kambing. Waduh, udah tuh. Siap-siap aja tuh. Entar yang ini pincang kambingnya, yang satu lagi mati, yang satu lagi, pokoknya udah ngerusak tuh. 2 ekor serigala itu tadi merusak kawanan, gerombolan kambing-kambing, sebab dia sedang sangat lapar. Kata Nabi Muhammad, tuh ibaratnya 2 ekor serigala itu, yang satu harta, yang satu kuasa. Si kambing-kambing itu ibaratnya agama seseorang. Ibadah kamu, hubungan kamu sama Allah, hubungan kamu sama Rasulullah, hubungan kamu sama orang tua, hubungan kamu sama saudara, kebaikan hati kamu, keadaan hati kamu, ilmu kamu gitu. Ibadah kita nih yang kita persiapkan buat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemasukan cinta harta, cinta kuasa, dirusak agama kita lebih daripada dirusaknya kawanan gerombolan kambing tadi oleh 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Tungguin aja, rusak semuanya. Jadi sekalian, hubungan sama Allah rusak, hubungan sama Nabi Muhammad rusak, hubungan sama orang tuanya banyak juga yang jadi rusak, hubungan sama pasangannya, sama rumah tangganya banyak juga yang rusak, hubungan sama ulama banyak juga yang rusak. Nih hubungan-hubungan nih banyak yang jadi rusak. Banyak hubungan rusak antara saudara sama saudaranya. Teman-teman sekalian, coba nih saya tanyain.
Berapa banyak sih yang dirusak karena misalnya saya sebel sama saudara saya. Kenapa? Hafalan Qur'annya lebih banyak daripada saya. Ada yang begitu? Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya ini sebel banget sama saudara saya. Kenapa? Tahajud dia lebih lama daripada saya. Saya kesel banget. Pokoknya mulai sekarang saya nggak akan tegur dia lagi. Kenapa gitu? Soalnya dia baca Quran lebih banyak daripada saya. Ada yang begitu? Itu orang kalau ada yang kayak begitu namanya PA. Ya aneh-aneh punya saudara ahli ibadah, punya saudara orang yang berilmu misalnya gitu kan. Saya sebel sama saudara saya karena saudara saya lebih ngerti, lebih pinter daripada saya. Ya kalau kamu punya saudara lebih pinter, enak kan nanyanya deket. Kan begitu. Sehingga sekalian saya gak pernah lihat tuh yang begituan. Akan tetapi berapa banyak kita dengar. Berapa banyak kita dengar. Jangan sampai kamu salah satunya. Jangan sampai kamu salah satunya. Yang kepisah dari saudara, saling benci sama saudara gara-gara rebutan harta. Gara-gara rebutan warisan. Sampai bisa jeblosin saudaranya ke penjara. Kamu muslim, kamu muslimah, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan mau jadi orang kayak begitu. Jangan mau hidupmu dirusak sama harta. Jangan mau hidupmu dirusak sama kekuasaan, sama jabatan. Tidak ada yang lebih berharga daripada agamamu. Tidak ada yang lebih berharga daripada hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada harga yang cukup untuk membayar kehilanganmu terhadap saudaramu, meski harta seisi dunia sekalipun. Karenanya berulang saya sampaikan padamu, kalau ada saudaramu merebutkan warisanmu, kasih. Kenapa gitu? Karena lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan saudara. Harta bisa dicari, teman-teman. Harta bisa dicari. Tenang, Allah kalau lihat hatimu mau melepaskan sesuatu yang diperebutkan saudaramu, kamu lepaskan hal itu, kamu berikan kepada saudaramu dalam keadaan halal. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hatimu lega kamu berikan kepada saudaramu, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah tidak menggantikan untukmu dengan yang lebih baik. Mustahil. Saya menjaminkannya untukmu. Saya menjaminkannya untukmu, saudaraku sekalian. Percayalah jaminan saya. Ada orang-orang yang mau merebut hartamu dari orang-orang yang dekat denganmu. Ayahmu misalnya, anakmu misalnya gitu kan, kasih. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan keluarga. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan keluarga. Jelas ya? Berat bener Ustazah. Kan mau naik kelas. Emang gitu kok. Kan mau naik kelas. Alhamdulillah sih Ustazah, keluarga memperebutkan harta sih gak ada Ustazah. Yang ada adalah saya. Kamunya gitu memperebutkan harta. Ya Allah, jangan dong. Jangan. Itu nyeselnya sampai ke ubun-ubun, teman-teman. Nyeselnya tuh senyesel-nyeselnya tuh. Pokoknya jangan. Nih ya, terhadap urusan warisan. Ini saya bilangin nih. Ya ini nyata nih. Ini pengalaman beneran disampaikan oleh guru-guru kami. Dan memang kita lihat juga dalam keseharian kehidupan umat manusia nih. Harta warisan itu kalau dibagi dengan cara yang benar, ya,
dengan yang sudah diaturkan Allah, semua menerimanya dengan hati sukarela, lapang dada, semuanya menerima, semuanya seneng gitu kan. Itu akan jadi harta yang paling berkah. Dipakai usaha enak, dipakai ini enak, pakai itu enak. Lihatin aja. Salah satu dari abrokul amwal, salah satu dari harta paling berkah tuh, melanjutkan usaha keluarga. Lanjutin usahanya keluarga itu salah satu usaha paling berkah. Kalau dibaginya dengan baik, dengan takwa dan dengan cinta. Gitu. Ada kakak yang bilang sama adeknya, "Iya deh, ambil aja deh." Misalnya gitu. "Saya udah ini kok, udah cukup, udah enggak apa-apa, buat kamu aja." Adanya bilang, "Ah, nggak usah kak, nggak apa-apa kok kak, saya juga masih cukup kak. Alhamdulillah, kakak kan mungkin juga perlu buat urusan-urusan yang lain, nggak apa-apa kak, ambil aja." "Kamu beneran? Ada beneran?" "Iya, nggak apa-apa kak, kakak ambil aja. Ini kan juga harta dari orang tua kita kak, gitu, biar semuanya juga pada ikutan dapat berkah harta orang tua." Gitu kan? Itu yang kayak begituan tuh. Itu bakalan jadi usaha yang berkah, teman-teman. Maka amin. Emang kamu punya? Pokoknya ibu-ibu nih ya, asal dengar kata berkah, surga, terserah konteksnya apa, yang penting amin dulu dah. Soalnya sekalian, sebaliknya gitu, harta warisan kalau misalnya gitu kan, berebutan sampai saling benci, sampai saling caci di antara keluarga, sampai yang asalnya pada orang-orang soleh, solehah saling tuntut gitu, sampai tahajud pun isinya minta harta warisan. Oh, bahaya tuh. Kalau udah kayak begitu tuh, tahajud minta menang di pengadilan urusan warisan. Kalau menang pengadilan maksudnya apa? Saudara kamu penjarakan dan kamu minta gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaramu enggak dapat apa-apa dari harta warisan, kamu minta itu kepada Allah. Kezaliman macam apa yang sudah kamu lakukan itu, teman-teman? Nih kalau ada orang modelannya kayak begitu tuh, harta warisan yang tidak dibagi sesuai dengan haknya, atau harta yang tidak dibagi dengan takwa dan dengan cinta, saling berebut, saling gak enak hati, saling marah, saling kesel, saling hujat, saling caci, saling maki. Nah, kalau yang kayak begitu tuh modelannya tuh, itu panas teman-teman saudara sekalian hartanya. Dan kalau harta udah panas kayak begitu, bukan hanya ia akan hancur, akan tetapi ia akan menghancurkan harta-harta yang lainnya. Liatin aja. Ngeri. Dah, kita mesti pinter-pinter nih sama urusan harta nih. Terus bilang, pokoknya kalau udah yang pengen begini, pengen begitu, pengen punya ini, pengen punya itu. Nah, kalau hati masih kayak begitu tuh, bilangin, "Wahai diri, kita bakal mati. Wahai diri, semua harta ini akan ditinggalkan. Wahai diri, semua yang enggak dibawa mati, jangan bela mati-matian." Insya Allah. Terus bisa ngajarin hati kita, insya Allah. Terus bisa ngajarin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau hamba-hamba tercinta di sisi Allah ceritanya kayak gimana? Oh, gitu. Mereka rebutan harta. Wah, aneh banget. Gak mungkin banget. Ustazah ada tuh ustazah. Ulama ustazah rebutan harta. Maaf teman-teman saudara sekalian, yang saya sampaikan sebagai orang-orang soleh nih, belum tentu yang hafal banyak hadis. Kebaikan ini urusan kebaikan hati. Kebaikan ini adalah urusan bagusnya hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai, orang yang baik,
dalam pemikiran kami, dalam pemikiran saya yang sudah saya ambil dari para guru-guru saya, adalah orang yang baik menjadi hambanya Allah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Saya kalau baca ayat ini saya sedih bener sama diri saya sendiri. Saya kayak yang, kok saya belum masuk ya dalam ayat ini gitu. Allah bilang wal mu'minun, orang yang beriman, kamu termasukkah di situ? Cirinya adalah asyaddu hubban lillah, gede cintanya kepada Allah. Dia akan serahkan apapun buat Allah. Dia akan jadikan seluruh waktunya, seluruh hartanya, seluruh tenaganya, seluruh pemikirannya buat Allah, buat agama Allah. Kita masih cinta sama dunia, masih cinta sama harta, masih cinta sama manusia yang seringkali lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Kita disuruh sedekah masih hitung-hitungan. Kita disuruh tahajud masih ngantuk. Kita disuruh baca Al-Quran masih males-malesan. Kita disuruh baca zikir masih musim-musiman. Muslimkah kita? Mukminahkah kita? Mukminah tuh kata Allah, orang mukmin tuh wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang beriman gede cintanya, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada cinta manusia, enggak ada. Gede cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ajarin kita terus mau jadi hambanya yang solehah insya Allah. Teman-teman sekalian, ada salah satu kisah yang berulang kali dikisahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika saya belajar di kota Tarim dulu itu, tentang sebuah kota di Hadramaut namanya Shibam. Alhamdulillah kami juga berulang kali datang ke sana. Salah satu kota yang indah dengan bangunan-bangunan yang antik. Jadi sekalian, Shibam itu kotanya tuh rumahnya gede-gede. Gede-gede banget. Di rumah tuh bisa kamarnya 20 gitu. Tingkat gede-gede. Bukan berarti orangnya kaya-kaya. Tapi gini mereka tuh bangun rumah. Memang tanahnya kan mesti lebar nih misalnya. Mereka bangun rumah nih, satu petak gitu, suami istri. Sampai nanti kalau udah anak-anaknya besar, kalau anak laki-laki nikah, itu dia akan bikinkan bangunan nyambung sama bangunan rumah induk ini, rumah orang tua ini, gitu kan. Nah anaknya banyak-banyak zaman itu, punya anak 15, laki-lakinya 7. Yang perempuan kalau dinikahkan, kalau belum nikah tinggal barengan sama orang tuanya. Kalau udah dinikahkan, tinggal barengan sama suaminya yang tinggal sama orang tuanya. Gitu tuh orang Shibam. Nah nanti tuh kalau misalnya rumahnya itu udah penuh nih, udah besar gitu kan, itu dibangunkan di atasnya. Nanti dibangunkan sebelah sananya lagi. Nanti si orang-orang ini nih, gitu kan, yang nikah-nikah ini kan punya anak besar-besar juga akhirnya. Cucunya nih kalau nikah laki-laki, naikin lagi ke atas. Naikin lagi ke atas. Jadi rumah mereka itu tingkat 5, tingkat 6. Coba deh ntar kalau ke Hadramaut gitu kan, jalan-jalan ke Shibam. Iya. Nggak, itu urusannya bukan cuma harta kok. Saya berangkat ke Hadramaut juga bukan kaya teman-teman.
Itu urusannya tentang siapa yang diberangkatkan Allah SWT itu aja. Sama kayak haji, kayak umroh, kayak kemana-mana gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi ini Shibam nih sekitar 1 jam dari kota Tarim. Di rumahnya itu ada satu rumah, isi orang rumahnya 300 orang. Jadi kalau bikin pengajian gak usah ngundang orang. Tapi juga enak ya, gak usah dikumpulin semuanya, pasangin aja mikrofon. Di semua ruangan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngaji ya anak-anak. Udah full 300 orang satu rumah. Ini antik banget nih Shibam. Shibam doang tuh yang kayak gitu tuh. Yang lain-lain nggak terlalu kayak gitu juga gitu. Sehingga sekalian, nah di Shibam nih beberapa tahun lalu, ini ceritanya nih ya. Kalau yang tadi tuh bukan cerita yang disampaikan Habib enggak. Saya lihat sendiri gitu kan. Saya heran gitu. Ini rumah orang gede-gede amat ya. Ternyata 3 generasi. Dari kakek ke anak ke cucu. Dan cucunya juga udah berkeluarga gitu, 3 generasi. Tinggal di situ. Nah, teman-teman sekalian, yang diceritakan Sayyidil Habib Umar, dan ini berulang kali, bolak-balik, bukan 1 kali pertemuan gitu. Kayak saya kan juga sering, ada beberapa cerita yang saya sampaikan berulang-ulang. Bisa jadi itu karena penting ceritanya, sangat menginspirasi, perlu untuk didengar. Bisa juga karena ibu itu butuhkan pelupa. Jadi gak apa-apa, kapan aja boleh cerita. Dulu gak tahu, sekarang lupa. Nah ini nih, Sayyidil Habib Umar bercerita, dulu di Shibam ada salah satu wali min auliyaillah, saya lupa namanya. Di zaman sekitar 50-60an tahun yang lalu. Itu teman-teman sekalian, ada seorang hakim di Shibam. Dia itu ditugaskan jadi hakim, tapi gak pernah mengadili siapapun. Jadi dia kayak ngerasa makan gaji buta gitu. Karena permasalahannya umat selesai dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan orang untuk islah dzatul bain wa aslihu dzata bainikum. Berbaik-baiklah, berdamai-damailah bersama dengan saudara-saudari kalian. Yang damai, yang enak, yang adem. Jadi setiap kali ada masalah, astagfirullah, kan Allah bilang fa aslihu dzata bainikum. Dah, gitu. Saya maafin, deh gitu aja tuh. Ini masalah orang Shibam nih. Sampai si hakimnya ini nih jadi ngerasa kayak makan gaji buta. Saya nih dibayar tiap bulan gitu. Akan tetapi kok saya ini nggak pernah kerja gitu. Saya kangen juga pengen kerja nih. Sampai satu hari ada orang yang mengajukan tuntutan. Datang ke meja pengadilan. Waduh girang banget ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya nggak jadi makan gaji buta. Itu udah berbulan-bulan nganggur tuh dia jadi hakim. Jadi dia pun bikinlah meja pengadilan gitu kan, dipakai tuh ruangannya tuh, ruangan pengadilan kota Shibam. Ada penuntut, ada tersangka gitu ya. Ya ada penuntut, ada tersangka, terdakwa, belum tersangka dong, terdakwa. Ada penuntut, ada terdakwa, ada saksi-saksi, ada juri, gitu ya. Nah, ada pembela, ya. Ada saksi, ada pembela, sama ada hakim. Hakim inilah yang memutuskan. Teman-teman saya sekalian, jadi sidang pun dimulai. Silahkan siapa nih penuntutnya nih? Saya Pak Hakim. Ya silahkan Pak. Jadi gini ceritanya nih Pak Hakim. Saya ini Pak Hakim sebagai pihak pertama. Saya ini beli tanah Pak Hakim sama pihak kedua. Bapak ini nih terdakwa. Oh ya. Terus
Waktu saya udah selesai nih Pak Hakim, belinya nih udah saya tanda tangan semuanya nih, udah lengkap nih. Udah kan jadi milik saya nih Pak Hakim tanahnya kan. Saya bangun dong Pak Hakim. Waktu saya bangun, kan saya beli tanah nih Pak Hakim ya, inget ya, saya beli tanah nih kan. Saya beli tanah aja loh Pak Hakim. Saya bangun tuh tanah, kan saya gali nih Pak Hakim. Tahu-tahu cangkul saya nih kena barang keras Pak Hakim. Saya pun lihat, ternyata Pak Hakim saya buka ada kotak di dalamnya. Kotaknya saya buka isinya emas Pak Hakim. Kan saya cuman beli harta, cuman beli tanah Pak Hakim. Dan saya udah bayar nih kan karena saya beli tanah nih. Jadi si emas itu tadi Pak Hakim, saya bawa ke rumah dia dong. Ke rumahnya dia nih Pak Hakim. Dia gak mau Pak Hakim. Gak bisa gitu dong ceritanya. Pak Hakim tinggal yang gimana? Lagi diceritain urusan gak cinta harta aja pada mau noh. Astagfirullah. Baru aja saya bilang gak pernah saya doain orang biar kaya. Akhirnya Pak Hakimnya nanya dia, betul apa yang didakwakan? Betul Pak Hakim. Sekarang saya akan mendengar dari sebelah kamu nih. Gini Pak Hakim, kan saya udah jual Pak Hakim tanahnya. Kalau saya jual tanah Pak Hakim, ya kan ama di dalam-dalamnya, mana saya tahu Pak Hakim. Kalau ada apa-apa itu kan metu harta ama tuh tanah, ya saya mana nggak tahu Pak Hakim. Kalau ternyata tanahnya kagak subur, kalau ternyata tanahnya apa, kan itu kan juga jadi masalahnya dia. Nah kalau ternyata di dalamnya ada harta, ya itu juga punya dia, udah dia beli. Jadi saya balikin lagi Pak Hakim, saya udah nggak punya hak apa-apa terhadap tanah itu, saya udah jual. Karena ditemukannya kan sama dia udah beli, tanah itu jadi punya dia dong Pak Hakim, gimana ceritanya jadi punya saya? Gimana itu? Seru ya. Orang-orang soleh tuh yang kayak gitu tuh, masuk surga gampang tuh pantes. Masuk surga Firdausul A'la tuh pantas yang kayak begituan modelnya. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Gede mereka cintanya kepada Allah ama harta, ama jabatan, ama cinta manusia. Gak ada apa-apa bagi mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka tiba-tiba ngide, Pak Hakim gini aja deh menurut saya Pak Hakim. Gimana nih? Kan bukan dia, buat dia juga dia gak mau, buat saya juga saya gak mau. Gimana kalau buat Pak Hakim aja? Hakimnya teman-teman, ini coba nih ya, biar yang demen-demen di suap apa tuh biar denger juga nih cerita kayak beginian nih. Ini kan cerita-cerita yang kayak beginian nih jadi obat, jadi vitamin buat akal kita, jadi vitamin buat hati kita, biar ngerti caranya jalanin kehidupan teman-teman sekalian, yang akan segera kita tinggalkan dengan kita masuk ke dalam alam kuburan kita nanti. Ini cerita yang kayak beginian nih jadi vitamin gitu. Tapi kamu kalau buka cerita sekarang di televisi isinya kayak begitu. Orang rebutan harta, orang korupsi, orang rebutan jabatan, orang saling jelek-jelekin si ini si itu segala macem. Aduh udah deh. Saya sih gak mau nambah pusing, saya gak mau tuh buka berita. Suami saya masih kadang suka buka tuh berita-berita.
tapi di mute sama dia suaranya. Aneh-aneh aja emang, ya Allah. Terus dia suka nanya, itu ngomong apa ya? Nanyanya sama saya. Aneh-aneh aja. Itu kira-kira ngomong apa ya, Dek? Saya bilang, mana saya tahu. Barangkali kamu bisa baca bibir. Kocak. Saudara sekalian saya muliakan. Jadi kata mereka, gimana kalau buat Pak Hakim aja? Kata hakimnya, ya Allah, satu gak mau bala, yang satu gak mau bala, kalian mau timpakan balanya buat saya? Keren, keren. Cara nilai hartanya keren, keren. Pengen tuh saya jadi orang keren-keren macam mereka. Pengen saya. Saya nggak pengen jadi orang-orang keren yang orang-orang sebut keren itu. Apa? Oh, terbang pakai pesawat, duduknya di eksekutif, di bisnis. Keren menurut kamu? Enggak. Menurut saya enggak. Nyampenya sama aja. Ustazah, kita beliin pesawatnya yang bisnisnya nggak usah, saya bilang. Kenapa gitu Ustazah? Nyampenya barengan. Ntar kalau nyampenya duluan boleh. Selagi nyampenya barengan nggak usah aja. Teman-teman sekalian saya muliakan. Apa sih yang orang-orang anggap keren? Saya nggak kepengen tuh keren-keren yang model begituan. Saya lebih tertarik untuk keren versi saya yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Tuh yang kayak gitu keren. Sesungguhnya kebesaran seseorang dalam pandangan saya, kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir alaihi ridwanullah. Saya lama tuh mikirin ucapannya baru ngerti. Lama gitu. Sesungguhnya besarnya seseorang dalam pandangan saya tergantung dari seberapa kecil dunia dalam hatinya. Bener banget. Itu keren yang sesungguhnya. Semakin kecil dunia di hati seseorang, semakin besar pula lah orang tersebut nilainya dalam pandangan Allah dan dalam pandangan para wali-walinya Allah SWT. Akhirnya gimana tuh ceritanya tadi tuh? Belum kelar kan? Kasihin ke hakim. Hakimnya gak mau. Terus gimana dong Pak Hakim nih sekarang nih? Duitnya kita pakai apa nih sekarang nih? Hartanya. Gini aja deh. Pak, si bapak pihak pertama, kamu punya anak laki-laki yang di usia nikah? Nggak punya sih, tapi anak perempuan punya. Oke. Kalau kamu Pak punya anak laki-laki nggak yang di usia nikah? Punya saya Pak Hakim. Kawinin aja. Kawinin. Keluarkan dulu buat zakatnya. Zakatnya banyak teman-teman. Kalau harta nemu kan itu harta karun. Zakatnya 20%. Keluarin dulu zakat. Nah nemu, ini kan nggak ada ikhtiar apa-apa juga kan, gitu. Jadinya zakatnya 20%. Buat orang Islam dong 20%. Nah itu menurut saya sih 50% aja juga pantas. Wah emang ya punyanya dia gitu. Malahan di negara kita malah peraturannya kan punyanya pemerintah ya. Ya kan ya? Nah itu ikut dah apa katanya peraturan negara di mana kita berada. Tapi kalau secara hukum Islam tuh itu namanya ma'din. Nah, namanya tuh harta rampasan, harta temuan. Itu ada hukumnya tersendiri. Jadi zakatnya 20%. Dikeluarkan zakatnya dulu 20%, sisanya bikin dah kalian pesta pernikahan, suami istri nih kan, awinin, bikin pesta pernikahannya, kemudian bikinin rumah ini apa segala macem, pakai harta tersebut tuh buat anak-anak kalian itu. Ya udah deh kalau gitu Pak Hakim, iya deh kerjain tuh sama mereka.
Itu juga nggak pakai pacaran dulu, ta'arupan segala macam. Udah cuma dikawinin aja tuh. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Imam Syafi'i mau masuk masjid lagi haji. Mau masuk Masjidil Haram. Imam Syafi'i namanya terkenal tapi orangnya sangat sederhana, low profile. Nah ya, saya kalau mau nyebut yang agak bahasa Inggrisnya agak takut salah nih. Ya nggak apa-apa lah ya, jangan semua mau diborong ya kan. Udah bagus dikasih ngerti bahasa Arab dikit-dikit gitu kan. Bahasa Inggris nggak ngerti nggak apa-apa lah ya. Yang penting saya ngerti I love you. Teman-teman sekalian, akhirnya Imam Syafi'i ini mau masuk ke masjid, di Masjidil Haram nih. Beliau sedang mengerjakan ibadah haji gitu. Dalam hari-hari haji udah selesai itu hajinya. Beliau mau masuk ke Masjidil Haram gitu. Tahu ketemu sama salah satu pengusaha, salah satu orang kaya gitu di depannya masjid, akhirnya ngasih duit. Halah, Imam Syafi'i ini terima kan, namanya orang dikasih, adabnya dikasih diterima gitu. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah katanya ulama-ulama tuh sebaiknya jangan cinta dunia, saya amplopin mau kok. Lah ya kalau kamu kasih, kamu emang seneng kalau kamu ngasih terus ditolak? Ya, nggak suka juga kan? Man u'tiya faradda sa'ala wa lam yu'ta. Itu katanya Nabi Muhammad SAW. Perkara kamu habis itu ngasih lagi kepada orang lain tuh urusan lain. Tapi kamu kok dikasih, kecuali kalau kamu tahu orangnya memang adalah orang yang sangat dolim, orangnya dapat hartanya tersebut dengan harta yang nggak halal, udah pasti, gitu kan? Tolak, teman-teman, tolak. Kamu udah tahu nih, orangnya kerjaannya punya pabrik ekstasi. Nggak mungkin ngaku juga ya. Atau misalnya dia punya pabrik bir, misalnya gitu kan? Pabrik minuman keras misalnya. Nah terus abis gitu, dia ngasih sama kamu. Dia nggak punya usaha lain selain usaha tersebut, begitu? Nah itu uangnya hukumnya haram. Kalau udah tahu kamu memang orangnya ini adalah orang yang duitnya haram, kamu tolak teman-teman. Kamu tolak aja udah langsung. Tapi kalau orangnya tersebut kamu nggak tahu, atau setahu kamu ya orangnya pekerjaannya halal, kalau diberi oleh seseorang terima. Kenapa gitu? Sebab saya nggak tahu ini apakah ucapan Nabi ataukah itu ucapan dari orang-orang soleh ya. Tapi ini beredar dan sering disampaikan oleh guru kami juga, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man u'tiya faradda sa'ala wa lam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia menolak, akan datang waktunya dia minta dan dia tidak diberi. Jadi adabnya kita kalau dikasih terima. Apapun aja pemberiannya terima aja. Gitu kan? Urusan kamu nantinya mau kasih sama orang lain, ya udah kasih sama orang lain. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, nah Imam Syafi'i paham nih urusannya. Jadi ketika dikasih sama orang, ya dia mau terima, dia harus terima gitu. Dia terima nih. Dia terima sebelum masuk masjid nih, dia bentangkan surbannya. Uang-uang itu terdiri dari uang-uang dinar dan dirham, uang emas mau uang perak. Teman-teman, sama beliau digeletakin di situ. Taruhin tuh di apa sih namanya? Diginiin loh, apa sih? Disebarin di atas surbannya tadi itu. Taruhin di atas surbannya, disebarin gitu. Terus dia bilang, yang perlu silakan ambil, yang perlu silakan ambil. Itu nggak kena orang Indonesia. Dia ambil sama surban-surbannya. Ya nih kira-kira. Kayaknya begitu modelnya. Untung aja tuh nggak model yang kayak begituan tuh, nggak model yang masih rakus-rakus nih, pada udah diajarin juga. Sehingga sekalian saya mulai sampai udah mau hatam nih kitabnya nih. Hati kita masih di situ-situ juga. Masih di urusan harta juga, cintanya masih nggak gerak juga dari dalam hatimu. Nih kayaknya Imamul Haddad nih mesti ngajarin apa lagi nih. Ya Allah, ya Allah.
Zaman itu teman-teman, itu nggak semua orang lewat ngambil. Sangat sedikit yang ngambil. Jadi orang lewat gitu, silakan, yang tertarik silakan, orang lihat gitu. Masuk aja gitu. Kecuali yang dia ngerasa perlu gitu. Itu pun ngambilnya yang kayaknya satu aja deh gitu. Kayaknya masih banyak yang lebih perlu dari saya. Ngambil deh satu aja. Memang miskin banget, keluarganya banyak, ada yang ngambil 2 gitu. Imam Ghazali ini aja, Imam Syafi'i biarin aja tuh. Sampai lama baru habisnya habis, subhanallah. Habisnya habis sama Imam Syafi'i. Ini scene ini nih, kayak adegan ini nih, bagian ini nih keren banget sih menurut saya. Imam Syafi'i kibas-kibasin sorbannya sambil bilang gini, alhamdulillahilladzi khallasana min hadza. Makasih ya Allah, saya udah diselesaikan dari urusan kayak ginian. Masuk ke dalam masjid, ya Allah kerennya. Itu keren dalam pandangan saya. Itu keren yang sesungguhnya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang keren, teman-teman. Habis itu Ustazah doain saya kaya. Iya. Balik lagi. Faman ishtadda hirsuhu 'anil jahi wal mal talabal manzila wa ta'dim fi qulubin nas faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsirah. Siapa yang gede cintanya terhadap harta, terhadap jabatan, talabil manzilah. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian ya, terhadap jabatan nih kan. Cuma kita lihat aja tuh. Ini dalam hari-hari ini aja kita dibuat sumpek setengah mati nih. Apalagi ntar hari-hari ke depan. Saya cuman kesian aja tuh sama orang-orang. Sampai mau-maunya bohong, mau-maunya menghalalkan segala cara. Ya Allah teman-teman. Sampai yang waktu pemilihan gubernur tahun kapan itu bener-bener loh. Ada gitu orang-orang yang memang didatengin orang-orang serangan fajar tuh sehari. Siangnya itu pemilihan tuh, paginya itu serangan fajar katanya istilahnya. 1 suara 1 juta. 1 suara 1 juta. Ya ampun. Tuh enaknya kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Soalnya ada yang bilang ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Enggak sih, saya enggak setuju. Jangan terima uangnya. Ya kan begitu ya? Uang haram teman-teman. Kamu mau dia ngerusak harta kamu yang lain? Naudzubillah min dzalik. Udah gak usah deh gitu. Gak usah, jangan terima. Kita gak perlu gituin. Kita gak perlu. Jangan mau hanya untuk sekedar itu ya, hanya untuk sekedar kamu bisa biar dapat uang, kemudian kamu mau-maunya gitu, nerima uang yang haram kayak begitu. Jangan. Makanya nih, sampai serem nih. Dan ini dari dulu nih teman-teman saya sekalian. Dari zaman udah dah, ini urusan ribuan tahun. Yang namanya orang rebutan kekuasaan sampai perang sana, perang sini. Sampai darah tertumpah ribuan orang banyaknya. Rebutan apa sih mereka? Kuasa. Rebutan jabatan, rebutan kuasa. Pengen kekuasaannya sampai ke sana gitu kan. Yang ngebom tuh kamu pikir rebutan apa? Rebutan apa coba? Rebutan kuasa teman-teman. Sampai yang kayak kepengen merdeka, kemudian membela begini begitu gitu kan, kepengen kepisah dari negerinya gitu, sampai mau ngebom orang ini apa segala macam. Rebutan apa menurut kamu? Kuasa yang diperebutkan sampai nyawa jadi nggak ada harganya. Bahkan kayak sesuatu hal yang kita nggak mau percaya, tapi emang faktanya ada. Pemilihan kapan tahu itu, sampai penjaga ininya banyak yang meninggal dunia. Betul apa enggak? Ya ampun, kayak nggak percaya gitu. Sampai bisa-bisanya, artinya diapain tuh? Dibunuh dengan cara apa saya nggak ngerti juga gitu. Sampai bisa tuh nyawa jadi taruhannya.
kayak apa dosanya, kayak apa dosanya. Ngeri banget teman-teman, ngeri banget. Dah, main aman aja hidup dunia ini. Main aman aja. Sesuatu hal yang sampai dianggap dari dosa, dianggap sebagai perjuangan, jadi kayak rancu, mana perjuangan, mana kezoliman. Iya kan? Kan bahasanya berjuang. Padahal kan kezoliman. Sampai berapa banyak orang mati